Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube kita Al-Firdaus El Husain. Hari ini di lembaga kita SD Islam Al-Firdaus ada pelaksanaan imunisasi DT untuk kelas 1 dan juga imunisasi TD untuk kelas 2 dan kelas 5. Nah, mumpung nih anak-anak kita juga bunda-bunda Al-Firdaus ada di sini, mari kita dengarkan curahan hati mereka selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 ini. Ikuti ya, mari. Selama belajar di rumah itu yang pertama kesulitannya yaitu untuk membangun atau memotivasi anak untuk tetap belajar, karena kan anak-anak itu berpikir kalau selama pandemi ini anak-anak itu libur, maksudnya tidak belajar di sekolah karena kan memang tidak masuk sekolah. Iya, emang selama belajar di rumah anak-anak itu cenderung mungkin agak malas-malasan. Ya semoga cepat masuk sekolah karena saya rasa kurang efektif ya. Mengingat anak-anak itu berkumpul sama teman-temannya itu malah jauh lebih senang daripada belajar. Dan di rumah pun kalau mengikuti les atau mau mengerjakan tugas itu cenderung gampang lah nanti dan akhirnya tugas-tugasnya itu menumpuk. Dan sebagai orang tua tuh jadi sering bertengkar sama anak karena orang tua nggak bisa mengawasi 24 jam ya, karena harus bekerja, dan di sisi lain anak di rumah 24 jam nggak ada kegiatan lain selain bermain. Terus pengontrolnya itu juga semakin susah. Ya, mudah-mudahan segera masuk sekolah. Dan untuk guru-guru semuanya alhamdulillah kooperatif, semuanya menuntun dengan baik, sabar, dan selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu belajar. Ya, alhamdulillah semua lancar, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, saya dari wali muridnya anak Naira kelas 3C. Untuk masa pandemi ini yang kita harus daring di rumah, sebenarnya lebih enak belajar di sekolah tetap karena ya masanya masa seperti ini kita ikuti dari yang sekolahan kita ikuti jadwalnya. Untuk selama ini dari wali murid sangat berterima kasih kepada sekolah, karena sebelum masuk biasanya teacher sudah menghandle jadwalnya untuk 1 minggu ke depan, itu sudah ada jadwal. Jadi kita bisa siap-siap, misalnya Senin apa nanti kita siapkan materinya apa gitu, misalnya hari ini Senin apa, Selasa apa, jadi kita nanti sambil kadang orang tuanya bekerja nanti, tapi tetap saya pantau, misalnya HP-nya yang bawa saya, kalau nggak bisa ngerjakan pagi ya siang atau sore baru saya kerjakan sama anaknya. Kadang kalau ada kan saya orang tua, ayah, bunda ikut di grup juga, jadi kalau saya nggak bisa dampingi nanti ayahnya bisa dampingi juga. Berterima kasih sama teacher semuanya, sama pihak pendidikan juga, karena kita sudah meskipun kita nggak bisa tatap muka, tapi nanti ada teacher yang ngasih pelajaran tiap harinya lewat YouTube-nya, itu nanti ada dikirim di YouTube dan anaknya bisa belajar lewat itu juga nanti. Dan ada soal juga nggak jauh dari yang teacher sampaikan materinya itu tadi. Nonton mawon. Kalau dari orang tua sebenarnya harapannya itu tetap sekolah, bisa tatap muka, nanti misalnya usul saja hari apa gitu, berapa anak, misalnya 5 atau apa, gantian monggo. Kalau misalnya sudah kondisinya sudah lebih baik mungkin dengan protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah, kita ikuti saja dari wali murid atau dari siswa, nanti ngikuti anaknya juga rindu, pingin banget sekolah, ingin gitu, sampai seragamnya itu diciumi. Pingin, kangen sama teacher-teachernya, kangen sama sekolahnya gitu katanya itu. Lihat kamera. Mas Revan, waktu belajar di rumah nih gimana nih perasaannya Mas Revan nih? Agak nggak suka, soalnya nggak ada temannya. Masa sih Mas enakan di sekolah daripada di rumah?
Ya Cak, enakan di sekolah soalnya banyak temennya. Kalau di rumah nggak ada temennya, kalau sudah selesai belajar gambar. Ini kan sudah lama ya nggak ketemu sama temennya, boleh disapa teman-temannya. Teman akrabnya siapa, disapa, dipanggil, kemudian dikirimi salam, didoain, silahkan. Tangannya kayak gitu tadi. Halo Mas Wisnu, mari berdoa sama-sama biar sekolahnya cepat masuk lagi dan bisa bertemu sama teman-teman lagi. Kalau lebih nyaman di sekolah. Kalau di rumah kan dia lebih tertarik dengan TV atau HP gitu loh. Kalau belajar itu harus dipaksa dulu. Kalau ada PR gitu kan saya bisanya malam, jadi ya harus ngorak-ngorak. Perjuangan. Iya. Monggo Bunda, teman-teman. Menurut saya juga sama kayak Mbak kerja nggak ada waktu buat ngajarin. Kalau malam males, anaknya sudah ngantuk karena pagi main nonton TV, mainan HP. Kalau suruh belajar kadang males kalau nggak disuruh les. Lebih baik sekolah. Selama belajar di rumah nih gimana kesannya Mbak? Ada rasanya gimana? Kesannya gimana? Enak mana belajar di rumah sama di sekolah? Atau mungkin ada yang mau disampaikan apa? Silahkan. Apa sih lihat kamera dong? Tuh. Nah, boleh dipegang sendiri? Oh, dipegangin aja. Enak di sekolah. Beneran enak di sekolah? Beneran. Kan kalau di rumah belajarnya bisa sambil makan ya Bunda ya, bisa sambil makan, bisa sambil nonton TV. Nah, masa nggak enak sih belajar di rumah? Nggak enak karena nggak ada gurunya. Nggak enak karena Nggak ada gurunya. nggak ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya gimana? Maksudnya Nggak bisa belajar secara langsung. nggak bisa apa? Nggak bisa belajar secara Oh, nggak langsung. bisa belajar secara langsung. Semoga sekolahnya cepat masuk. Amin. Terus Apa ya? Nggak tahu aku. nggak tahu. Bunda bisa bergabung mungkin, monggo. Kesan pesannya waktu belajar di rumah kesini. Nah, kesannya sebenarnya ya tetap di sekolahan aja, kan kita kan juga kerja pendampingan kan kan kurang gitu, akhirnya kan kita privatkan juga teacher biar anaknya itu sama pembelajaran masih bisa mengikuti iya sama pembelajaran sekolah. Kita kan basicnya bukan guru, kita belajar kan tidak semaksimal di sekolahan juga gitu. Semoga dengan COVID ini sudah selesai, semoga sekolah juga cepat dibuka. Dengan protokol kesehatan kan juga perlu dinas pendidikan membuka kembali sekolah tatap muka biar anak juga sosialnya tetap berjalan dengan teman-temannya sama guru, tidak di rumah saja. Terima kasih. Halo Mbak Aca, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Aca? Alhamdulillah baik. Pijalis minta waktunya sebentar boleh? Mbak Aca dulu pas kelas 4 belajar di sekolahan sama sekarang kelas 5 nih belajar dari rumah. Kira-kira enakan mana Mbak Aca? Enakan belajar di sekolah. Ah beneran? Ya, kalau di sekolah lebih ngerti, ada temennya gitu. Jadi pelajarannya langsung masuk ke otak, nggak perlu dipikir-pikir dulu gitu. Mungkin Mbak Aca ada keinginan, ada pesan-pesan, atau mungkin apa ke teman-teman yang saat ini juga sama mungkin kayak Mbak Aca belajar di rumah juga mungkin, atau menyapa temennya, silahkan, tapi sambil lihat kamera dong. Cuma buat teman-teman jaga kesehatannya aja, kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terus sehat-sehat aja di rumah, semangat belajarnya sama sama udah sama buat teacher stay safe aja,
sehat-sehat selalu. Amin. Oke, sudah gitu. Sudah, oke. Makasih ya Mbak Aca ya. Dicalis doakan juga semoga seperti keinginan Mbak Aca, segera kita bisa belajar di sekolah lagi. Oke, see you ke teman-teman. Dadah. Nah, itu tadi curahan hati dari anak-anak kita di Al-Firdaus, juga bunda-bunda Al-Firdaus. Memang pandemi COVID-19 ini adalah situasi yang luar biasa, maka perlu juga kita mensikapinya dengan luar biasa juga. Perlu kesabaran yang luar biasa, perlu keikhlasan yang luar biasa, pokoknya semuanya serba luar biasa. Tapi pasti ada hikmah di balik ini semua, ada ibrah yang bisa kita ambil dari ini semua. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga sekolahan kita bisa kembali dibuka, sekolahan di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan normal lagi, bahkan di seluruh dunia sekolahan, kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa berjalan dengan normal lagi. Cukup sekian dari kami, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.